Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Farah Safa Aulia dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 angkatan tahun 2022 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya hendak menyempurnakan ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan mempresentasikan 9 poin pembahasan. Yang 9 poin tersebut adalah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yaitu hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Yang paling menonjol dari integritas seorang perawi adalah perawi tersebut adalah seorang yang Islam. Lalu dia berakal, balik, dan tidak fasik, serta menjaga muru'ah dan bersifat adalah. Adalah memiliki lawan, yaitu sifat fasik. Fasik secara lugawi itu artinya adalah khuruj minat ta'ah, artinya adalah dia keluar dari ketaatan. Adapun secara istilahi artinya adalah irtikabul kabair wa israr fi shaghair, yaitu dia tidak bertaubat dari dosa besar dan kontinu dalam dosa kecil. Lalu hal yang merusak integritas seorang perawi adalah yang pertama, kadhib, ia suka menyebarkan berita bohong. Yang kedua, atuh mabil kadhib, yaitu dia memiliki indikasi berdusta, ia tertuduh sebagai pendusta. Yang ketiga, bid'ah, dia mengada-ngada dalam ranah akidah. Contoh di sini adalah Musailamah al-Kadzdzab. Lalu yang keempat, yaitu jahalah, ia bodoh dalam ajaran agama. Di antara hadis dhaif yang disebabkan oleh cacat integritas perawi adalah hadis maudhu'. Ini adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi SAW. Padahal hal itu adalah kedustaan. Dan ini dapat diketahui melalui pengakuan si pelaku tersebut. Dan biasanya hadis maudhu' ini bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, akal sehat, dan panca indera. Adapun yang hadis dhaif disebabkan oleh cacat integritas perawi yang lainnya adalah hadis matruk. Selanjutnya, hadis dhaif disebabkan cacat kognitif pada perawi. Cacat kognitif adalah cacat pada segi kedobitannya, yaitu dari segi kekuatan hafalannya, baik dalam ingatan maupun dalam penulisannya. Di antara jenis hadisnya adalah yang pertama hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang rendah hafalannya, dan ini hadisnya tersebut menyelisihi perawi yang lebih sikoh. Lalu ada juga hadis syadz. Hadis syadz ini diriwayatkan oleh perawi yang kuat hafalannya tapi masih menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat hafalannya. Syadz ini bisa terjadi pada sanad dan matan. Lalu ada juga hadis mu'allal. Hadis mu'allal ini hadis yang nampaknya baik, tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Cacatnya juga bisa terjadi pada sanad dan juga pada matan. Lalu di sini penjelasan lebih rinci tentang hadis mu'allal, munkar, dan maudhu'. Hadis mu'allal definisinya adalah hadis yang mengandung illah atau kecacatan. Namun berbeda dengan hadis dhaif yang nampak jelas kecacatannya, hadis mu'allal itu kecacatannya tersembunyi. Pada prinsipnya, definisi ulama mengenai faktor kecacatan hadis mu'allal ini tidak berbeda dengan pemahaman mengenai hadis dhaif lainnya.
ulama juga membedakan hadis illah dengan hadis dhaif itu. Hadis mu'allal dengan hadis dhaif itu adalah dari kecacatannya yang tersembunyi dan tidak mudah diketahui kecuali setelah melakukan penelitian yang mendalam mengenai aspek kecacatan dari hadis mu'allal ini. Yang kedua hadis munkar, yaitu hadis yang dalam sanadnya itu terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan, kesalahan, dan pernah berbuat fasik. Yang diriwayatkannya juga menyelisihi yang lebih sikoh. Lalu yang ketiga adalah hadis maudhu'. Definisinya adalah hadis maudhu' ini sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, yaitu perkataan atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada beberapa cara untuk mengetahui hadis maudhu', yaitu adanya pengakuan yang jelas dari pelaku tersebut. Hadis ini juga memiliki keanehan dan ketidak masuk akalnya matan hadis. Dan adanya motif dari keadaan perawi sehingga menyebabkannya itu meriwayatkan hadis yang palsu ini. Lalu ada juga lalu hadis ini juga bertentangan dengan nas Al-Quran, sunnah, dan juga ijma'. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep sahabat. Definisi dari sahabat adalah setiap muslim yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk dengannya, mendengarkan ucapannya, mereka beriman sampai mereka bertemu Allah. Maksudnya adalah mereka beriman sampai kematiannya. Dan tidak termasuk dari mereka orang-orang munafik karena mereka menampakkan keimanan pada zahirnya saja namun tidak pada batinnya. Jadi orang-orang munafik yang melihat Rasulullah SAW duduk dengan beliau juga, ini tidak dikategorikan sebagai sahabat. Al-Waqidi berkata bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Nabi Muhammad dan telah mencapai balik walau hanya sekejap. Lalu jumhur ulama itu berpendapat bahwa mencapai balik itu bukan syarat untuk menjadi seorang sahabat. Seperti Hasan dan Husain yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, padahal mereka mendapati Rasulullah itu saat masih kecil. Lalu di sini juga ada perkataan dari para ulama terkait syarat dari disebut sebagai sahabat. Lalu tobaqot, sahabat memiliki tobaqot, yaitu yang secara umum itu yang pertama yaitu adalah orang yang masuk Islam di Mekah seperti khalifah yang 4 dan as-sabiqun al-awwalun. Kedua, orang yang masuk Islam sebelum ahli Mekah bermusyawarah di Darun Nadwah. Ketiga, orang yang hijrah ke Habasyah. Keempat, orang yang mengikuti baiat Aqabah yang pertama. Kelima, orang yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Keenam, kaum muhajirin yang bersama Rasul di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Ketujuh, ahli Badar. Kedelapan, orang yang berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara Badar dan Hudaybiyah. Kesembilan, orang yang mengikuti baiat Ridwan di Hudaybiyah. Kesepuluh, orang yang berhijrah di antara Hudaybiyah dan Mekah seperti Khalid bin Walid. Ke-11, orang yang masuk Islam saat Fathu Mekah. Ke-12, anak kecil yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Fathu Mekah dan mereka masuk Islam. Adapun tobaqot sahabat secara khusus, hal ini diterangkan oleh jumhur ulama ahli sunnah bahwa yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian terjadi khilaf untuk setelahnya yaitu Utsman, lalu Ali yang tidak disetujui oleh ulama Kufah. Mereka mendahulukan Ali, baru kemudian Utsman. Tingkatan selanjutnya adalah sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baiat Ridwan, dan seterusnya. Adapun cara mengetahui status sahabat yaitu melalui
khobar al-mutawatir, yaitu informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa fulan adalah seorang sahabat. Bisa juga dari khobar masyhur, yaitu informasi yang terkenal di kalangan masyarakat. Khobar ahad, informasi dari seseorang, satu orang saja, bahwa fulan adalah sahabat yang bersaksi. Bahwa fulan adalah sahabat, dan orang ini bersaksi bahwa fulan ini adalah sahabat. Lalu biro an nafsihi annahu sahabi. Ada juga cara mengetahui status sahabat adalah orang ini mengatakan bahwa dia adalah sahabat Rasul. Lalu biro ahadut tabi'in annahu sahabi. Mendapatkan rekomendasi dari tabi'in bahwa dia adalah sahabat Rasul. Hukum sahabat adalah mereka semua orang yang adil, sama saja apakah dia dari tobaqo yang pertama ataupun yang terakhir. Ini adalah pendapat jumhur yang sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Sementara Syiah mereka mengkafirkan sebagian sahabat, dan ini adalah masalah yang besar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hadis musnad. Definisinya adalah hadis marfu' yang memang diangkat dan disandarkan kepada Nabi SAW, dan yang memarfu'kan hadis tersebut adalah sahabat. Jadi ini sifatnya marfu' sahabi. Sanadnya juga bersambung secara zohir. Lalu kalau yang dimarfu'kan oleh tabi'in atau selain dari sahabat ini, namanya akan berbeda lagi, bukan hadis musnad. Maka karena itu nantinya ada kitab hadis musnad yang berisi hadis-hadis yang dimarfu'kan oleh para sahabat. Disusunnya sesuai riwayat sahabat. Contoh urutannya itu riwayat sahabat Abu Bakar, riwayat sahabat Umar, dan seterusnya. Di dalam kitab hadis atau kitab hadis itu ada istilah-istilah. Seperti kitab jami' itu isinya adalah seluruh hadis yang mencakup setiap bab atau bahasan. Adapun kitab musnad itu khusus hanya mengumpulkan riwayat dari para sahabat yang bersandar langsung kepada Nabi SAW. Kitab sunan itu disusun sesuai bab fikih. Lalu kitab mu'jam itu disusun sesuai huruf jaiyah. Kitab al-illal berisi hadis-hadis yang mengandung illah. Lalu istilah musnid itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Maksudnya adalah dia hadir di majelis ilmu, memiliki guru yang banyak, dia juga diijazahkan oleh gurunya, melakukan rihlah untuk menemui guru dan mengumpulkan hadis. Bila ia tidak memiliki sanad, maka ia disebut sebagai al-bahis. Istilah-istilah ini harus dipahami agar seseorang itu tidak sembarangan memberi gelar. Setiap ilmu itu memiliki gelarnya masing-masing. Pembahasan selanjutnya, hadis musalsal dan contohnya. Hal ini sangat penting untuk dipelajari. Musalsal artinya adalah cara periwayatan hadis secara turun-temurun dari masa Nabi sampai sekarang, secara berurutan dengan mata rantai yang juga dengan keadaan tertentu baik secara perbuatan maupun perkataan. Dan musalsal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama musalsal qauli. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal mengenai seorang guru yang berkata, "Aku mencintaimu," kepada muridnya dan memerintahkan untuk berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika," dan seterusnya. Dan hadis ini merupakan hadis musalsal dan sanadnya masih bersambung sampai sekarang yang dilakukan antara guru dan muridnya. Lalu yang kedua, musalsal fi'li, contohnya adalah dengan bil musyabakah, dengan menjalin tangan yang terjadi antara Rasulullah dan Abu Hurairah. Jadi ada bentuk dari bentuk fi'liyah ya, dari apa yang disandarkan kepada Nabi SAW.
Lalu musalsal qauli dan fi'li contohnya adalah seperti fulan telah mengabarkan kepadaku sambil memegangi jenggotnya. Dia berkata, aku beriman kepada takdir dan seterusnya. Jadi berbicara itu sambil melakukan suatu perbuatan, dan ini bersandar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan fi'liyahnya juga. Musalsal juga bisa dikaitkan dengan asal perawi, mayoritas madhab perawi, momen tertentu, dan lainnya yang sampai hari ini masih diriwayatkan. Hadis musalsal ini menjadi bukti orisinalitas keilmuan Islam. Hadis ini harus sesuai waktu, tempat, dan tata caranya apabila ingin meriwayatkannya dengan periwayatan pada zaman Nabi. Ini menjadi bukti bahwa menuntut ilmu tidak boleh dengan cara otodidak, tapi harus memiliki landasan. Lalu di antara kitab-kitab hadis musalsal adalah kitab Musalsalat oleh Ibnu Hibban, Imam Al-Waraq, Imam Ibnu Shaddad, Abi Mansur Al-Baghdadi, dan masih banyak yang lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah hadis musalsal bil awaliyah. Merupakan hadis yang sangat populer, dan hadis ini adalah hadis permulaan, yaitu maksudnya adalah setiap perawinya mengatakan, ini adalah hadis pertama yang aku dengar dari guruku, oleh karenanya disebut dengan awaliyah. Hadis ini juga dikenal dengan nama musalsal bir rahmah, karena berisi tentang kasih sayang. Dan hadis ini menjadi hadis yang pertama disampaikan kepada penuntut ilmu karena merupakan tentang kasih sayang. Sehingga kasih sayang ini agar tertanam pada jiwa ahlul ilmi. Sehingga ahlul ilmi ini menjadi penyayang. Selanjutnya, gharibul hadis. Maksudnya adalah adanya kesamaran dari teks hadis bagi pembaca yang teks ini membutuhkan penjelasan dari kata yang muskil. Di sini Bapak dosen kami merekomendasikan untuk membuka kitab karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang membahas tentang gharibul hadis ini. Namun menurut Ibnu Hajar, kitab ini kurang teratur penyusunannya atau kurang sistematis. Yang kemudian kitab ini disistematisasi kembali oleh Ibnu Qudamah, dan lebih komprehensif lagi adalah kitabnya Abu Ubaid Al-Gharawi dan Hafiz Abu Musa Al-Madini memberikan perhatian khusus pada ilmu ini. Pembahasan yang terakhir adalah adab perawi hadis. Termasuk hal yang penting dalam perkara mustalah hadis, yaitu mengetahui adab-adab sebagai guru dan murid. Keduanya, dan ini dari adab-adab seorang perawi. Keduanya, antara guru dan murid, harus berkongsi atau memiliki kesamaan dalam membenarkan niat, membersihkan jiwa dari keinginan terhadap perkara-perkara dunia, serta membaguskan akhlak. Ikhlas membuat ilmu kekal. Manfaat ilmu akan menjadi lebih panjang ketika kita ikhlas dalam niat menuntut ilmu. Seperti halnya kitab Al-Muwatta Imam Malik yang sampai sekarang masih kekal dikarenakan keikhlasan Imam Malik ini dalam mengarangnya, dalam menyusunnya. Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang membawa Al-Quran, kemudian hatinya condong untuk kepentingan dunia, maksudnya adalah ilmunya transaksional, maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Imam Bakar bin Abdillah Al-Madani berkata, termasuk ciri seorang ilmuwan itu tidak ikhlas adalah ketika banyak orang datang belajar kepadanya, dia senang. Kemudian apabila ada saingannya, murid-murid
maksudnya adalah murid-muridnya berpindah kepada guru yang lain, dia tidak senang. Ini menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu dan juga pengajar. Selanjutnya, referensi detail untuk pembahasan adab bagi perawi hadis itu adalah di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adabis Sami'. Ini adalah karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Lalu, hendaklah perawi hadis ini juga merupakan orang yang paling bagus adabnya dan paling tawadu hatinya dan memiliki akhlak yang menjaga syiar agama. Termasuk adab pembaca hadis juga adalah tidak membacanya dalam keadaan berdiri, tergesa-gesa, dan di pinggir jalan kecuali di dalam keadaan mendesak. Para ulama dahulu menjaga di mana dan kemana hadis itu akan disampaikan. Lalu termasuk adab juga adalah menahan diri dari menyampaikan hadis jika khawatir ada perubahan hafalan atau lupa, misalkan karena sakit atau karena sudah tua. Ada adab khusus bagi seorang murid, yaitu hendaklah seorang murid itu menghormati gurunya sekalipun gurunya itu merupakan juniornya, seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sudah jelas bahwa Nabi Musa itu adalah posisinya lebih mulia daripada Nabi Khidir karena dia berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ternyata ada hal yang masih perlu dipelajari oleh Nabi Musa. Dan di saat itu Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Lalu seorang murid juga hendaknya memperhatikan tulisan hadisnya, memastikan agar tidak ada kesalahan. Maksudnya adalah ketika mencatat hadis itu dipastikan agar harokatnya tidak ada salahnya. Dan ini adalah lampiran dari kitab syarah dari Nukhbatul Fikar. Ini adalah kitab Nuzhatun Nazar yang kemudian digunakan juga oleh Bapak dosen kami untuk sebagai referensi dalam mengajarkan dalam mengajarkan ilmu mustalah hadis ini. Di sini dikatakan juga bahwa ada usia yang diperkenankan padanya untuk mendengar hadis, yaitu usia tamyiz, yakni usia di mana anak sudah cukup umur sehingga dia bisa memahami. Tapi untuk menyampaikan hadis tidak ada usia tertentu. Yang penting adalah dia sudah ahli dan memang dibutuhkan untuk menyampaikannya. Lalu Ibnu Hajar juga merekomendasikan para penuntut ilmu ini untuk melakukan perjalanan untuk mencari hadis yang dimulai dengan para syaikh yang ada di daerahnya. Kemudian melakukan perjalanan lagi untuk mencari hadis yang tidak dia miliki. Dan dalam perjalanannya itu dia harus fokus untuk mencari hadis, bukan hanya memperbanyak guru. Dan menulis kitab hadis itu juga ada caranya, yaitu berdasarkan musnad, berdasarkan bab-bab fikih, berdasarkan illah, ataupun berdasarkan atrof. Seperti itu. Sampai di sini presentasi dari saya. Saya harap agar presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton, dan tentu saja saya juga mengharap kritik dan saran dari Bapak dosen Dr. Ahmad Alim yang akan mengoreksi video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.